Oke, kita kembali ke video tutorial. Nah, berikutnya ini kita akan coba untuk menambahkan material, ya, material. Material di sini kalian cukup tekan untuk memunculkan menu material ya. Kalian cukup tekan huruf M pada keyboard kalian seperti ini. Nah, kemungkinan besar kalian akan muncul atau preview atau interface dari material editornya tidak seperti ini, mungkin akan seperti ini. Coba saya ulang ya. Nah, biasanya akan seperti ini. Jadi kalian nggak perlu bingung kalau muncul seperti ini, kalian cukup rubah modenya di sini ya ke compact material editor. Oke. Nah ya, akan muncul seperti ini. Jadi ketika kalian mencoba untuk memunculkan menu material dengan tekan huruf M itu tadi ya, tekan huruf M saja, langsung otomatis akan seperti ini ya. Oke. Nah, di sini kita bisa lihat ada beberapa bola ini sebagai slot material yang bisa kita isi. Jadi mungkin ada beberapa material ya, ada beberapa material yang bisa kita pakai di sini, meskipun bisa saling tumpuk menumpuk nantinya. Kita pilih salah satu di sini, kita bisa pilih beberapa. Kita pilih salah satu. Saya bertujuan untuk membuat material untuk meja. Nah, ya. Kemudian di sini saya klik, ya, saya klik standar ini, kita rubah. Nah, ini masih standar ya. Mungkin di beberapa versi akan bertulisan mungkin dengan standar, bisa berubah advanced lighting at right, atau mungkin architecture and design, atau design and architectural ya. Nah, ini kita rubah menjadi architectural. Standar ini apapun ya, kita rubah ke architectural. Kalian coba cari, itu pasti ada architectural di situ. Kalau kalian sulit menemukannya, kalian bisa ketik di sini ya, misalnya arsitek. Nah, di sini sudah muncul ya, sini langsung tershortcut. Oke, kalian bisa pilih klik, saya tekan OK. Nah, otomatis ini berubah sekaligus. Kalian bisa lihat slotnya akan berubah, previewnya di sini ya, beda dengan yang lainnya, masih standar, masih default. Di sini kalian bisa lihat ada sedikit highlight ya, ada highlight. Oke. Nah, kita setelah merubah modenya, kita rubah templatesnya. Templatesnya ini masih user defined, ini artinya masih polos. Kita isi dengan material templates yang sesuai dengan benda yang akan kita pakai. Misalnya di sini kita meja ya, karena meja ini terbuat dari kayu. Jadi kita cari kayu. Di sini ada macam-macam, ada keramik, ada fabric ini berupa kain, glass itu kaca ya. Di sini ada metal, ada paint, ada mirror juga, ada plastik, stone. Nah, di sini ada water. Ya. Kita pilih yang wood. Ini di sini pun wood ada dua, unfinished dan furnished. Kita pilih yang furnished. Kalau unfinished ini masih kayu asli ya, jadi akan berubah matte. Jadi kita pilih wood furnish, kita klik. Oke, ini masih abu-abu. Kita rubah warnanya di diffuse color nih. Kita klik, kita rubah. Kita kasih warna mungkin yang mencolok dulu. Mungkin bisa kuning ya. Oke, kita pilih kuning. Nah, selain hue kita rubah, ini whiteness kita rubah juga. Kita naikkan ke atas supaya warnanya, nah seperti ini. Jadi ini adalah preview yang bisa kalian lihat yang sekarang. Ini warna sebelumnya, warna sebelum untuk perbandingannya. Oke, kita oke. Nah, sekarang kita perlu memasukkan material ini ke dalam mejanya. Caranya sebenarnya cukup mudah. Kalian bisa klik mejanya, kemudian kalian pilih assign material to selection ya, klik. Nah, ini akan berubah. Atau dengan cara yang lebih simpel lagi, yaitu kalian drag langsung dari slot ini menuju ke benda yang kalian inginkan. Nah, karena akan muncul seperti ini ya. Karena apa? Karena di sini tadi kita group bendanya, jadi ada terdiri dari beberapa benda sebenarnya. Kita bisa pilih per bendanya atau semua yang terpilih. Ya, kalau satu objek, dia akan memasuki material ini, akan masuk ke dalam benda yang kita jatuhkan tadi, yang kita drag di mana. Jadi tadi
kebetulan di top table ya, kita oke. Nah, kan hanya di top table aja. Tapi kalau kita ulang, kita coba drag lagi, assign to selection, artinya ke semua grup. Nah, semua kita. Oke. Nah, ini untuk warna ya, jadi kita bisa berubah warna sesuai material dengan finishingnya. Kemudian kita coba kasih, ini karena meja, kita bisa kasih tekstur kayu, meja kayu ya. Nah, di sini kita tadi merubah diffuse color, kita coba turun ke bawahnya, ada diffuse map. Diffuse map ini artinya kita akan menambahkan gambar pada materialnya sehingga gambar nanti muncul dalam benda yang sudah ada material tersebut. Nah, di sini kebetulan masih non ya, artinya masih kosong. Bisa NA ya biasanya ya. Bisa NA atau non. Nah, tergantung versi 3D Max-nya. Di sini kita klik yang non ini, artinya masih kosong, kita isi dengan gambar. Nah, kalau untuk gambar ini kita bisa pilih bitmap. Bitmap ini kita klik. Nah, bertujuan untuk menambahkan gambar. Dan ini kebetulan saya sudah berada di folder yang paling lengkap dalam 3D Max ya. Mungkin untuk milik kalian masih berada di folder yang tidak lengkap atau di folder lain. Sebenarnya kalian bisa atur 3D Max ini sudah ada folder yang disediakan oleh Autodesk sendiri berupa material-material ya. Nah, itu letaknya posisinya di sini. Kita rubah di bagian login ini ya. Kita klik. Nah, itu berada di C. Posisinya di C. Nah, kita masuk ke C. C ini adalah drive di hard disk kalian yang tempat kalian menginstal 3ds Max. Biasanya umumnya ada di C. Di kondisi tertentu mungkin diinstal di tempat lain karena mungkin tidak cukup memorinya atau apa. Nah, ini kita masuk ke C ya. Di C ini kita pilih program files yang tidak ada x86 ya. X86 ini untuk yang 32 bit karena Windows ini yang saya pakai adalah 64 bit. Saya pakai yang program files biasa yang tidak ada x86 ya. Kita masuk. Nah, kita masuk lagi dari program file tadi masuk ke Autodesk. Autodesk ini ada developernya 3D Max ya. Kita masuk. Nah, kemudian kita masuk ke 3ds Max 2013. Ini nanti tergantung dari tipe atau versi 3ds Max kalian. Kalau Max kalian 2020 ya mungkin di sini tertera 2020 termasuk composite-nya kan 2020. Kita masuk aja. Oke, di sini kita masuk ke folder Maps. Kita akan cari folder Maps. Kalau kalian bingung carinya, kita tinggal press atau tekan tombol M ya. Kita tekan tombol M. Nah, otomatis akan tershortcut ke folder dengan inisial M. Jadi ada Maps, kita masuk Maps. Nah, ini ada beberapa folder di sini yang sebenarnya sudah ada material di luarnya. Kita bisa pilih ini kayu. Ini ada kayu yang satu ini aja. Finishing flooring. Ya, sebenarnya untuk material ini kalian bisa download sendiri di internet sesuai dengan keinginan kalian. Kalian bisa cari material apa yang kalian inginkan, atau jenis kayu atau jenis lantai ya, atau wallpaper atau mungkin foto bisa. Kalian tinggal dengan cara seperti ini. Nah, ini kita open ya. Kita open. Nah, otomatis akan berubah. Materialnya jadi material kayu. Ini bisa kita double klik untuk melihat ukuran lebih besar. Kalau kurang besar kita bisa besarkan atau kecilkan ya. Kita langsung sign atau langsung kita drag. Nah, ini meskipun kita drag tetap tidak bisa seperti ini karena sudah masuk ya. Sudah masuk, cuma tidak muncul di sini. Nah, ini yang perlu kita lakukan adalah kita mengaktifkan menu di sini. Ini ada menu, tulisannya adalah Show Shaded Material in Viewport. Jadi materialnya akan dimunculkan dalam viewport ini ya. Kita klik saja di sini. Ini mungkin akan ada perbedaan di Max versi terbaru. Mungkin nanti bisa lingkaran atau segitiga atau kotak ya. Tapi yang sini kotak, kalau nggak salah di 2018 ke atas itu berbentuk lingkaran. Jadi kita bisa klik aja. Kalian yang penting bisa taruh kursor di atas dan muncul preview infonya. Dia adalah Show Shaded Material in Viewport ya. Kita klik. Nah, otomatis dia akan berubah jadi kayu. Kita bisa lihat. Nah, ya.
Kemudian kita bisa tambahkan lagi. Itu tuh bisa kita juga lakukan cara yang tadi ke lantai misalnya ya. Di sini kita rubah standar, kita rubah lagi ke arsitektural. Kemudian kita masukkan templates-nya ke arah keramik. Kita mau merubah lantai ya. Keramik. Oke, keramik. Ini mungkin warna kita tidak usah atur karena kita langsung tutupi dengan material gambar. Langsung aja di diffuse map kita klik none-nya, kita masuk ke bitmap lagi. Nah, dari di menu ini ya. Di sini kebetulan tidak ada lantai di folder luar ini. Kita masuk ke ADSK MTL. Ini lebih lengkap lagi. Nah, ini ada lantai, ada dinding ya. Ada fabric, ada kulit ya untuk material sofa biasanya. Ada juga paving ya di sini. Ada besi, ada juga jenis outdoor, material outdoor, aspal juga ada di sini ya. Nah, ini kita langsung aja pilih material lantai yang seperti ini. Nah, oke. Open. Nah, ini kebetulan tadi memang di folder tadi tidak ada kayu ya, jadi untuk kayu saya pilih yang luar. Untuk yang material ini saya pilih yang ADSK MTL. Nah, ini kita langsung drag aja ke lantai. Seperti biasa, dia masih kosong. Kita aktifkan dulu show shaded materialnya. Klik, oke, muncul ya. Nah, untuk dinding mungkin bisa juga kita kasih standarnya, kita rubah arsitektural. Kita sesuaikan template-nya. Untuk dinding mungkin kita bisa pakai paper ya, paper yang non translucent ya, paper atau stone. Ini mungkin stone yang lebih mendekati. Nah, jadi matte ya. Kita rubah mungkin warnanya saja bisa. Ya, ini warnanya kita rubah menjadi warna, nah mungkin warna-warna dinding yang soft ya. Oke, seperti ini. Oke, kita langsung cek. Kalau warna di sini dia akan langsung berubah. Nah, untuk warna dia langsung berubah. Begitu juga ketika warnanya kita rubah di sini, dia otomatis juga akan berubah. Nah, hijau, biru, apapun ya. Oke, bisa langsung berubah. Nah, sekarang kita ini material untuk tripodnya ya, kita sekalian. Kita coba tripod ini kita kasih material emas mengkilap, emas yang dipoles ya. Masuk ke standar sama arsitektural. Kemudian template-nya ini kita rubah. Nah, ini yang penting. Ini kita rubah ke metal polish. Jadi metal atau besi yang sudah dipoles ya. Nah, berubah seperti ini. Nah, ini background-nya jadi abu-abu ya. Karena background-nya abu-abu, dia terpantulkan sini juga abu-abu. Ini sebenarnya adalah background. Kita bisa tambahkan background ini di sini, ada tulisan background. Kita klik, nah, dia akan kotak-kotak. Ini akan memudahkan kita menunjukkan bahwa oh ya ini mirror, sifatnya mirroring atau tembus pandang. Nah, itu akan berubah. Misalnya ini metal, kita rubah ke glass, misalnya glass clear. Nah, ini transparan, artinya akan tembus pandang. Karena kebetulan slotnya adalah cembung, jadi dia melengkung seperti ini ya. Kita kembalikan lagi ke metal polish. Kita rubah warnanya ke warna keemasan. Warna emas ini biasanya pakai yellow ochre atau ke orange sedikit ya, kuning keuringan. Kemudian kita rubah ke warna yang lebih pekat ini. Oke. Nah, kita drag ke. Nah, di sini yang kita lihat adalah tidak terlihat. Kita tidak bisa melihat apakah dia mengkilap atau tidak. Nah, itu nanti sebenarnya ada di bagian rendering. Nah, ini saya close saja. Untuk pemanggilan mudah ya, cukup tekan huruf M nanti. Nah, saya penjelasan dulu untuk rendering. Rendering ini bisa kalian jumpai menunya ada di sini. Nah, di atas ini ya. Ini ada gambar tripod. Ini ternyata adalah gambar tripod ini adalah semacam logo atau icon untuk rendering ya. Nah, di sini ada namanya adalah render production. Ini yang kita maksud untuk rendering. Nah, rendering ini apa? Rendering ini adalah menunjukkan hasil asli perhitungan dari program 3ds Max, perhitungan dari cahaya, material, itu ditujukan asli. Kalau yang kita lihat saat ini adalah preview saja. Ya, kita lihat ini preview saja. Saya cobakan ya. Ini masih polos, padahal dia sudah kita rubah menjadi metal ya. Kita coba di render production. Render production ini juga sebelum kita render, ini ada shortcut lain yaitu
shift key, artinya tekan tekan tombol shift dan key bersamaan ya, atau F9. F9 juga bisa, cuma untuk F9 beberapa keyboard itu harus menggunakan tambahan Fn ya, jadi tekan Fn dulu untuk mengaktifkan F9 nya. Oke, saya tekan ini, atau saya tekan shift key aja langsung. Nah, kalian bisa lihat di sini mulai terlihat materialnya yang berupa mirror ya, atau metal, atau mengkilap seperti warna emas. Nah, ini adalah rendering asli ya. Di sini cuma memang tidak ada bayangan karena kita belum mengaktifkan lampu. Nah, jadi yang perlu kita ketahui di sini adalah rendering fungsinya adalah untuk menunjukkan hasil perhitungan asli ya dari material, nanti juga pencahayaan juga. Nah, kita close ya, kita coba sekarang tambahkan cahaya dari dinding ini. Nah, ini warna dindingnya masih warna asli ya. Sebenarnya nanti sebelum ke penambahan cahaya, ini kebetulan di preview saya di menunya bagian sini modenya adalah realistik. Mungkin di beberapa Max atau 3D Max itu defaultnya dia bukan realistik tapi standar ya. Ini perlu kita rubah. Ini kita klik aja. Nah, di sini ada macam-macam. Ya, ada light and shadow apa segala macam. Nah, ya, pada umumnya biasanya berada di posisi shaded atau standar. Nah, shaded itu seperti ini. Jadi tidak ada bayangan sama sekali. Ini memang untuk memudahkan kita untuk membuat objek. Tapi kalau untuk rendering, untuk melihat hasil pantulan cahaya dan bayangan, kalian perlu merubahnya ke mode yang paling tinggi. Mungkin di sini realistik, untuk beberapa Max yang lainnya mungkin ada high quality ya, high quality grafik atau high quality atau realistik ya. Nah, ini kita bisa pilih. Atau di sini ada shortcutnya Shift F3 ya. Kita klik aja realistik. Nah, ada bayangannya. Oke, langsung kita tambahkan objek lampu, masuk ke dalam menu grid, dan di sini di sebelah kanan ada lights. Kita klik aja lights sini ya. Ini lights. Kita rubah lightsnya ini ke standar ya. Nah, biasanya umumnya berawal dari photometric. Kita rubah ke standar. Kita pilih omni. Nah, ini ada omni, ada skylight. Kalian cari omni. Mungkin untuk beberapa Max berubah posisi ya. Kita pilih omni. Oke, nah setelah kita pilih omni, kita aktifkan shadownya. Di sini biasanya masih dalam kondisi off. Kita centang untuk mengaktifkan shadow ya. Nah, setelah kita centang, kita bisa letakkan lampunya. Nah, perlu kita ingat lagi bahwa setiap objek baru yang kita buat di sini selalu muncul dalam kondisi di bawah atau di lantai atau sejajar dengan gridnya ini. Jadi jangan coba-coba kalian meletakkan lampunya di atas sini ya, langsung posisi di atas. Itu akan berada di jauh di belakang sana nanti, di jauh di belakang dinding. Artinya di lantai juga, tapi jauh di belakang dinding. Nah, untuk amannya kita langsung letakkan di lantai sini aja. Klik. Nah, posisi lampunya ini kebetulan berada di posisi bawah ya. Jadi akan ada bayangan meja. Nah, ini kita naikkan aja. Jadi kita nggak usah bingung, kita naikkan lagi lampunya. Nah, seperti ini. Oke, kita bisa lihat. Nah, ini ada bayangan di belakangnya. Ini kalau kita geser, bayangan juga ikut ya, sesuai dengan posisi lampu. Ya, seperti ini. Nah, kita bisa tergantung posisi lampu yang kita inginkan. Nah, kemudian kita juga bisa atur cahayanya, mulai intensitasnya ya. Nah, ini kebetulan menunya sudah hilang. Kita pilih lampunya, kita masuk ke modify lagi, kita atur lagi. Nah, ini yang tadi ya, shadownya on. Nah, biasanya di sini ada menu intensity color atau attenuation ya. Ini masih dalam kondisi tertutup seperti ini. Kita klik aja. Kita klik, nanti di sini akan ada muncul multiplier. Multiplier ini adalah intensitas cahayanya. Kita bisa rubah. Kalau misalnya terlalu terang, kita kurangi angkanya. Kalau terlalu gelap, kita terangkan. Nah, ini di sini menurut saya masih terlalu terang, kita kurangi sedikit menjadi ini satuannya desimal 1,0 ya. Jadi kita turunkan di bawahnya 0,8. Ini sudah cukup. Sambil kita lihat di preview, kita enter. Nah, berkurang.
akan lebih sedikit kurang ya. Di sini juga ada warna. Nah ini kalau kita klik dia langsung muncul seperti ini. Ini adalah untuk warna lampu ya. Kita bisa beri nuansa, misalnya lampunya agak sedikit kekuningan. Nah, kita cari warna kuning, kemudian kita naikkan sedikit. Nah dia langsung berubah menjadi kekuningan. Oke. Begitu juga dengan warna biru. Biasanya kalau kita rubah ke biru dia akan berubah kebiruan. Nah, oke. Kita kekuningan dan sekarang kita coba dalam kondisi sudah ada lampu. Kita coba render, kita zoom out ya. Kita render bagaimana hasilnya, apakah seperti realistik atau enggak. Kita tekan shift key atau F9 atau kita tekan di sini ya. Oke. Nah ini dia hasilnya, menyerupai foto asli. Di lantai juga terlihat pantulannya, bagian besi ini juga terlihat, untuk bagian tripodnya juga terlihat materialnya, yaitu mantul ya, memantulkan. Dan sekitarnya juga meja juga. Nah, kita close, kita coba posisi lain, kita zoom in, kita sini. Nah seperti ini. Oke, kita lihat hasilnya. Nah kita juga bisa menambahkan misalnya lampu di sini, kombinasi 2 lampu misalnya seperti ini. Ini sesuai selera ya, jadi saya akan coba menambahkan 2 lampu, satu sebelah sini berwarna warm white atau tadi kita copy lagi lampunya. Oke. Oh lebih terang ya, nggak apa-apa, nanti kita kurangi bisa, atau langsung ini saya rubah warnanya yang sedikit kebiruan. Oke, kebiruan. Nah, oke, kita kurangi cahaya mungkin yang biru jadi 0,5. Oke, yang kuning juga mungkin akan menjadi 0,5 supaya seimbang. Kita perlu perhitungan itu ya. Oke. Nah, sini biru, mungkin biru kurang. Nah, saya lihat itu. Oke, nah, kalian bisa lihat sini ada pendaran warna biru dan warna white ya. Kita render coba. Nah, warnanya jadi menarik. Oke. Nah, nanti ini hasil render ini ya, hasil render yang kalian buat di brief ini kalian atur sesuai dengan view yang kalian inginkan. Kemudian kalian bisa render. Nah hasil render ini bisa kalian save di sini, caranya save, save image ya. Ini ada gambar disket, mungkin di era sekarang tidak ada disket ya sudah. Ini ada gambar save image, kita klik. Nah di sini kita bisa tentukan mau kita letakkan di mana. Ini mungkin saya letakkan di pictures ya, pictures. Formatnya kita rubah ke JPG. JPG. Nah, ya, JPG bisa, PNG juga bisa. Ini kita rubah ke JPG ya. Nah, kita kasih nama misalnya interior. Ini nanti untuk kalian bisa kasih nama ya. Namanya bisa sesuai seperti ini. Kelas dan nama. Nah, atau kirim kelasnya. Kelas ya. Nomor, ini bisa nomor absen. Mungkin bisa nama lengkap ya. Nah, oke, kita save. Nah, ini kita bisa pilih yang best saja. Oke. Nah, nanti file itu bisa kalian kirim melalui email sesuai dengan kebutuhannya. Nah sampai di sini mungkin kita bisa mencoba sendiri ya. Untuk bendanya bisa kalian pilih benda apapun. Untuk meja kalian coba untuk meja sebagai benda yang paling sederhana. Untuk yang di atas meja kalian bisa buat sendiri, mulai dari gelas, vas, atau mungkin di sekitarnya ada kursi, atau mungkin juga ada lemari ya, bisa kalian coba. Nah kemudian kalian bisa mengikuti cara ini, cara termudah. Kalau misalnya kalian bingung bisa kalian coba langsung tanyakan ya. Oke, sampai sekian, semoga kalian bisa mengikuti. Selamat mencoba, terima kasih.